Korea Selatan ternyata bukan hanya terkenal dari industri hiburan saja, melainkan banyak sekali hal menarik lainnya yang membawa Korea Selatan terkenal di dunia. Korea Selatan terletak di semenanjung Korea di Asia Timur. Secara geografis, Korea Selatan meliputi bagian selatan semenanjung Korea dan berbatasan dengan Korea Utara di sebelah utara di sepanjang zona demilitarisasi Korea. Sementara itu, perbatasan barat negara ini dibentuk oleh Laut Kuning, sedangkan perbatasan timurnya ditentukan oleh Laut Jepang. Selain wilayah daratan utama, wilayah Korea Selatan juga meliputi sekitar 3.000 pulau yang tersebar dari barat hingga selatan Korea Selatan. Wilayah kedaulatan Korea Selatan meliputi area seluas 100.363 km persegi. Jika kita coba bandingkan luas wilayah Korea Selatan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, maka luas wilayah negara ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Papua Selatan di Indonesia, dengan luas wilayahnya yang mencapai 117.833 km persegi. Sebagian besar wilayah Korea Selatan adalah daratan, dengan sekitar 70% topografi negara ini terdiri dari pegunungan dan perbukitan. Pegunungan Taiba adalah rangkaian pegunungan utama di negara ini yang membentang dari utara ke selatan, membagi semenanjung Korea menjadi dua bagian yang berbeda secara geografis. Meskipun sebagian besar wilayah Korea Selatan adalah pegunungan dan perbukitan, negara ini juga memiliki beberapa dataran yang subur. Meskipun wilayahnya terbatas, Korea Selatan berhasil mengelola sumber daya alamnya dengan baik untuk mendukung pertanian dan industri. Korea Selatan memiliki beberapa sungai besar yang mengalir melalui wilayahnya, termasuk Sungai Han yang melewati ibu kota Seoul. Sungai ini merupakan salah satu arteri komersial penting di negara ini karena telah menjadi sungai paling ikonik yang seringkali muncul di serial TV maupun film. Selain itu, ada juga sungai-sungai lain seperti Sungai Nadong yang merupakan sungai terpanjang, yakni sekitar 325 mil atau sekitar 523 km, dan Sungai Geum yang juga berkontribusi pada kehidupan ekonomi dan sosial di negara ini. Diperkirakan, wilayah semenanjung Korea sendiri sudah dihuni oleh manusia sejak Paleolitik bawah, dimulai kira-kira setengah juta tahun yang lalu. Sementara itu, menurut mitologi pendirian Korea, sejarah Korea dimulai dengan berdirinya kerajaan Gojoseon atau Joseon Lama di bagian Korea Utara dan Manchuria pada sekitar tahun 2333 sebelum Masehi. Kerajaan ini disebut sebagai kerajaan pertama yang berdiri di wilayah semenanjung Korea. Gojoseon memiliki budaya paling maju di semenanjung Korea pada saat itu dan merupakan penanda penting dalam perkembangan menuju negara bagian yang lebih tersentralisasi di periode selanjutnya. Catatan sejarah tertulis pertama di Gojoseon sendiri dapat ditemukan dalam teks Guanzi, sebuah catatan Cina pada awal abad ke-7. Era tiga kerajaan Korea atau Samhan terjadi pada sekitar abad pertama Masehi. Ini adalah periode di mana tiga kerajaan besar, yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla, saling bersaing untuk hegemoni atas wilayah semenanjung Korea selama periode kuno sejarah Korea. Selama periode ini, banyak negara bagian dan negara-negara kecil dikonsolidasikan sebagai bagian dari kerajaan yang lebih besar. Pada era ini, tiga kerajaan Korea, yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla, menduduki seluruh wilayah semenanjung Korea dan sebagian wilayah Manchuria. Tiga kerajaan ini dipercaya yang berkontribusi pada apa yang akan menjadi Korea di masa depan, dan orang-orang dari tiga kerajaan tersebut menjadi apa yang kita kenal sebagai orang Korea. Periode tiga kerajaan Korea berakhir pada sekitar abad ke-7 Masehi setelah kerajaan Silla bersekutu dengan dinasti Tang di Cina dan kemudian menyatukan ketiga kerajaan tersebut pada sekitar tahun 676 yang dikenal dengan Kerajaan Silla Bersatu atau Silla Akhir.
Penyatuan tiga kerajaan ini juga menandai penyatuan seluruh semenanjung Korea untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, penyatuan tiga kerajaan oleh Silla juga menyebabkan periode negara bagian utara dan selatan, di mana kerajaan Balhae yang didirikan pada sekitar abad ke-7 menguasai bagian utara, sementara sebagian besar semenanjung Korea dikuasai oleh kerajaan Silla bersatu. Pada periode ini, kerajaan Silla dan Balhae hidup secara berdampingan. Kerajaan Silla bersatu mulai melemah pada sekitar abad ke-9. Adanya kerusuhan dan konflik politik dalam negeri, pada abad ke-10, kerajaan Silla akhirnya jatuh dan menyerah kepada dinasti Goryeo yang baru didirikan. Dinasti Goryeo sendiri didirikan pada tahun 918 dan sejak tahun 936 menggantikan kerajaan Silla sebagai kerajaan yang memerintah semenanjung Korea. Kata Goryeo adalah kependekan dari Goguryeo yang merupakan sebutan bagi orang asing yang merujuk ke Korea. Dinasti ini bertahan sampai setidaknya tahun 1392. Tahun 1392 setelah Goryeo tumbang, dinasti yang baru mulai didirikan oleh Jenderal Yi Song-jae, yaitu dinasti Joseon. Ia menamakan kerajaan ini sebagai Joseon untuk memberikan penghormatan terhadap Joseon yang merupakan kerajaan pertama bangsa Korea. Dinasti Joseon menikmati perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Contohnya adalah penemuan alfabet Korea atau yang dikenal sebagai Abjad Hangeul pada tahun 1443 oleh Raja Sejong. Dinasti Joseon adalah dinasti yang memiliki usia pemerintahan terpanjang di Asia Timur dalam milenium terakhir. Pada tahun 1897, kerajaan Joseon berganti nama menjadi Kekaisaran Korea. Pemerintah kekaisaran bertujuan untuk menjadi negara yang kuat dan mandiri dengan menerapkan reformasi domestik, memperkuat kekuatan militer, mengembangkan perdagangan dan industri, dan mensurvei kepemilikan tanah. Pada awalnya, kekaisaran ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan Rusia, hingga akhirnya Rusia dikalahkan oleh Jepang dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904. Menyusul kemenangan Jepang dalam perang tersebut, Kekaisaran Korea secara efektif menjadi protektorat Jepang pada tanggal 17 November tahun 1905 setelah ditandatanganinya Perjanjian Protektorat Jepang-Korea atau yang dikenal juga sebagai Perjanjian Eulsa. Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, banyak intelektual dan cendekiawan mendirikan berbagai organisasi dan asosiasi memulai gerakan kemerdekaan. Pada tahun 1910, Jepang secara efektif menduduki Korea dalam perjanjian aneksasi Jepang-Korea. Perjanjian ini dipakai oleh Jepang tanpa menghiraukan kemarahan rakyat Korea yang tidak menyetujui perjanjian yang tidak disahkan oleh Raja Gojong selaku Raja Korea saat itu. Korea diduduki Jepang dengan bentuk kepemimpinan Gubernur Jenderal Korea sampai tahun 1945 ketika Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Pada akhir tahun 2022 kemarin, diperkirakan jumlah populasi penduduk Korea Selatan adalah sebesar 51.439.038 jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kesuburan total pada negara ini turun secara signifikan, sehingga para peneliti menyebutkan bahwa apabila tren penurunan ini masih berlanjut, populasi Korea Selatan akan menyusut menjadi 28 juta orang pada akhir abad ke-21. Hal itu ditunjukkan oleh lebih banyaknya tingkat kematian daripada tingkat kelahiran pada tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan populasi pertama sejak sejarah modern dimulai. Populasi penduduk Korea Selatan sangat homogen dan diperkirakan sekitar 96% adalah etnis Korea. Hal ini dikarenakan pada saat Perang Korea terjadi, partai yang dipimpin oleh Syngman Rhee mempromosikan prinsip satu rakyat yang merupakan upaya untuk membangun warga negara yang patuh melalui homogenitas etnis dan seruan otoriter terhadap nasionalisme. Meskipun demikian, terdapat pula komunitas etnis minoritas seperti Tionghoa Korea. Hal ini tidak terlepas dari sisa-sisa sejarah Korea kuno, di mana kerajaan-kerajaan Korea sangat bersaing dengan dinasti di Cina.
Korea Selatan adalah negara sekuler. Secara konstitusional, undang-undang di negara ini menjamin kebebasan beragama bagi para penduduknya. Menurut sensus oleh Gallup Korea yang dilakukan pada tahun 2021, sebanyak 60% penduduk Korea Selatan menyatakan bahwa mereka tidak tergabung dengan agama manapun, sedangkan 23% lainnya menganut agama Kristen. Selain itu, sekitar 16% beragama Buddha dan 1% lainnya menganut agama lain termasuk Islam dan sekte lokal atau keyakinan-keyakinan yang ada dalam kehidupan masyarakat Korea. Republik Korea adalah nama resmi dari negara Korea Selatan. Politik negara ini berlangsung dalam kerangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial. Korea Selatan juga menganut sistem multipartai, di mana partai-partai ini berperan dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan menggalang dukungan publik. Ini sangat berbeda dengan negara tetangganya yaitu Korea Utara, di mana negara tersebut mengadopsi sistem sosialis satu partai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Korea Selatan dan Korea Utara memiliki dua ideologi politik yang sangat berbeda, sehingga menempatkan kedua negara ini pada posisi yang sangat rawan akan konflik. Jika dilihat dari sejarahnya, baik Korea Selatan maupun Korea Utara secara garis besar memiliki satu sejarah yang sama. Namun, dalam perkembangannya, keduanya justru harus berpisah karena perbedaan ideologi tersebut. Adapun sejarah pemisahan kedua Korea ini dapat kita lihat lagi sejarahnya setelah periode Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua, semenanjung Korea terbagi menjadi dua wilayah oleh sekutu, yakni Uni Soviet untuk wilayah utara dan Amerika Serikat untuk wilayah selatan. Perbatasan yang membagi kedua wilayah ini dikenal sebagai garis demarkasi militer Korea. Pada tahun 1948, diadakan pemilihan umum pertama di Korea Selatan yang diawasi oleh PBB. Setelah itu, negara Korea Selatan secara resmi didirikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1948 bersama Syngman-rhee yang terpilih sebagai presiden pertama Korea. Namun, situasi di semenanjung Korea menjadi semakin tegang ketika Uni Soviet mendirikan Republik Demokratik Rakyat Korea di bawah kepemimpinan Kim Il-sung di Korea Utara pada tahun yang sama. Hal ini menyebabkan pecahnya Perang Korea pada tahun 1950, ketika Korea Selatan diserang oleh Korea Utara dengan dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Perang Korea ini berlangsung selama 3 tahun dan berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953, meskipun sampai hari ini Perang Korea tidak pernah benar-benar berakhir sebab belum ada perjanjian perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh kedua negara. Pada tahun 1960-an, selama periode pasca Perang Korea, Korea Selatan mengalami situasi politik yang tidak stabil. Meskipun pada beberapa aspek negara ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, pada periode ini, Korea Selatan untuk beberapa waktu dipimpin oleh rezim militer yang cenderung totaliter. Akhirnya setelah serangkaian peristiwa dan pergolakan politik, pada tahun 1987, Korea Selatan mengalami perubahan politik yang signifikan dan mengakhiri rezim militer yang telah berkuasa selama bertahun-tahun. Saat ini, Korea Selatan merupakan negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem politik Korea Selatan ini didasarkan pada Konstitusi Republik Korea yang diberlakukan sejak tahun 1987. Negara ini memiliki presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sejak transisi ke demokrasi pada tahun 1987, Korea Selatan telah mengalami perkembangan politik yang signifikan. Negara ini telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil. Korea Selatan juga berperan aktif di dunia internasional dengan secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1991 dan telah menjalin hubungan diplomatik dengan lebih dari 188 negara serta berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional. Secara politik, Korea Selatan dibagi menjadi 3 kekuasaan utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala eksekutif adalah presiden yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun dan dibatasi hanya 1 kali masa jabatan.
Presiden memiliki wewenang luas dalam menjalankan tugas negara, seperti mengarahkan kebijakan pemerintah, menjalankan fungsi kepresidenan, dan memiliki peran komando atas pasukan militer. Adapun untuk Perdana Menteri ditunjuk langsung oleh Presiden dan disetujui oleh Majelis Nasional Terpilih atau yang disebut sebagai Kukho. Ekonomi Korea Selatan adalah salah satu perekonomian yang paling cepat berkembang di dunia pada awal tahun 1960-an hingga akhir tahun 1990-an dan sampai hari ini masih merupakan salah satu negara maju dengan pertumbuhan yang cepat. Korea Selatan merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Negara ini sangat terkenal dengan industri manufaktur yang kuat, terutama dalam bidang teknologi informasi, otomotif, elektronik, dan industri kimia. Begitupun demikian, salah satu faktor penting dalam kesuksesan ekonomi Korea Selatan adalah adanya perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, Hyundai, dan LG yang beroperasi di pasar global. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi negara ini. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi dan inovasi, memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan lokal, serta melaksanakan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing. Perekonomian Korea Selatan terus berkembang dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia. Hal ini didapatkan dari hasil kerjasama antara sektor swasta, pemerintah, dan inovasi teknologi yang menjadi faktor utama kesuksesan Korea Selatan dalam mendongkrak perekonomian. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik tentang Korea Selatan. Nama Korea seperti yang secara umum kita kenal adalah sebuah eksonim yang berasal dari nama kerajaan Goryeo atau Koryo. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan menggunakan nama tersebut dalam bahasa Inggris. Namun, dalam bahasa Korea sendiri, kedua negara Korea ini menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut negara yang secara nominal bersatu. Dalam bahasa Korea, Joseon adalah istilah yang secara umum digunakan untuk merujuk Korea Utara, dan Hanguk adalah istilah yang digunakan untuk Korea Selatan. Sementara itu, masyarakat di Cina dan Jepang sering menggunakan istilah Joseon untuk menyebut kawasan semenanjung Korea. Bendera nasional Korea Selatan atau juga dikenal sebagai nama Taegokji pertama kali diadopsi sebagai bendera nasional ketika negara ini merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Desain benderanya ini terdiri dari 3 bagian, yaitu latar belakang berwarna putih, simbol Taegu berwarna merah dan biru di bagian tengah bendera, disertai dengan 4 simbol bagua atau trigram di setiap sudutnya. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera tersebut antara lain, warna putih yang digunakan disebut sebagai warna tradisional dalam budaya Korea. Warna ini melambangkan kedamaian dan kemurnian, sementara simbol Taegu atau yang lebih kita kenal dengan simbol Yin dan Yang melambangkan keseimbangan dunia. Warna birunya melambangkan langit dan warna merah melambangkan daratan. Sementara 4 simbol bagua atau trigram atau yang dalam bahasa Hanjul disebut sebagai Gwae masing-masing mewakili salah satu dari 4 elemen klasik. Keempat simbol ini dikenal dengan nama Jon yang bermakna keadilan, Ri bermakna pencapaian, Gon bermakna daya hidup, dan Gem yang bermakna kebijaksanaan. Korea Selatan terletak di bagian timur Asia Timur dan berbatasan langsung dengan Korea Utara. Hubungan diplomatik antara kedua negara ini tergolong buruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan konflik yang bertahan dari akhir Perang Dingin dan belum selesai sampai hari ini. Meskipun begitu, hubungan antara kedua negara ini dapat dikatakan naik turun karena beberapa tahun lalu saat kebijakan Sunshine diberlakukan, konflik antara dua negara ini sudah mereda. Namun menjadi panas kembali pada periode-periode selanjutnya dan terus berlanjut sampai saat ini.
Hingga saat ini kedua negara Korea tersebut, baik Korea Selatan maupun Korea Utara, mengklaim sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di seluruh semenanjung Korea dan pulau-pulau di dekatnya. Ibu kota Korea Selatan adalah kota Seoul, yang juga merupakan kota terbesar di negara tersebut. Kota Seoul merupakan kota dengan penduduk terbanyak, yakni mencakup sekitar setengah dari seluruh penduduk Korea tinggal di sana. Kota ini juga disebut sebagai pusat perekonomian Asia Timur karena merupakan pusat bisnis, keuangan, perusahaan multinasional, serta organisasi global. Negara ini memiliki ekonomi yang maju dan menjadi pusat teknologi dan inovasi global. Selain itu, Korea Selatan juga menjadi salah satu negara dengan tingkat penggunaan internet tertinggi di dunia. Dan pada tahun 2017 dinobatkan sebagai negara dengan internet tercepat. Industri utama yang bergerak di negara Korea Selatan diantaranya adalah industri teknologi dan elektronik dengan adanya perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung dan LG yang berpusat di sana. Hal ini menjadikan Korea Selatan sebagai anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi yang memiliki pengaruh global yang signifikan. Selain industri teknologi dan elektronik, Korea Selatan juga terkenal dengan industri hiburan K-pop dan K-drama yang sangat populer di seluruh dunia. Industri ini juga menjadi penyumbang perekonomian yang sangat berpengaruh bagi negara Korea Selatan. Selain itu, industri K-pop dan K-drama yang populer di seluruh dunia ini juga telah membantu meningkatkan daya tarik negara ini bagi wisatawan asing dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Industri pariwisata Korea Selatan juga memiliki peran yang tak kalah penting. Salah satunya adalah Pulau Jeju yang merupakan salah satu situs warisan dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Keindahan yang ada di pulau ini menarik turis mancanegara untuk berkunjung. Para wisatawan yang berkunjung juga tertarik dengan budaya Korea yang masih sangat kental. Di antaranya adalah tradisi musik dan tarian serta penggunaan pakaian hanbok. Pulau Jeju memiliki luas wilayah sekitar 1.845 km dan terkenal dengan keindahannya sehingga dianggap sebagai destinasi wisata yang populer di negara ini. Selain itu, di Pulau Jeju juga terdapat titik tertinggi Korea Selatan, yakni di puncak Gunung Halasan yang merupakan gunung berapi tertinggi negara ini dengan ketinggian mencapai 1.950 meter di atas permukaan laut. Penduduk Korea Selatan sekitar 96% adalah keturunan asli Korea dengan bahasa Korea sebagai bahasa utama. Sedangkan 4% lainnya terdiri dari beberapa etnis dengan dominasi terbesar adalah Tionghoa Korea. Penduduk Korea Selatan dengan jenis kelamin laki-laki yang berusia 18-35 tahun wajib mengikuti minimal 21 bulan dinas militer. Peraturan ini diberlakukan sejak tahun 1957 sebagai bentuk antisipasi dari pemerintah Korea Selatan apabila ada serangan lanjutan dari Korea Utara setelah terjadinya Perang Korea. Di Korea Selatan, bayi yang baru lahir dianggap berusia 1 tahun. Sehingga dalam perhitungan masyarakat di sana, usia seseorang 1 tahun lebih tua apabila dibandingkan dengan perhitungan umur secara internasional. Selain itu, di Korea Selatan, terdapat budaya yang kuat dalam menghormati orang tua dan keluarga, serta adat istiadat yang kaya dan unik seperti upacara pernikahan tradisional. Korea Selatan memiliki tingkat kelahiran yang rendah, yaitu sekitar 0,81 anak per wanita pada tahun 2021. Ini disebabkan oleh faktor seperti peningkatan biaya hidup, urbanisasi, dan perombakan struktur sosial. Rendahnya tingkat kelahiran ini telah menyebabkan penurunan cepat dalam populasi muda dan meningkatnya populasi lansia. Korea Selatan merupakan negara yang memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi, dengan usia rata-rata mencapai 83 tahun. Negara ini juga memiliki sistem perawatan kesehatan yang baik. Namun, tingkat kelahiran di negara ini tergolong kecil sehingga terjadi penurunan populasi muda dan meningkatnya populasi lansia. Korea Selatan juga sangat menghargai pendidikan. Masyarakat di sana sangat menjunjung tinggi tingkat literasi dan menjadikan gelar pendidikan sebagai sebuah pencapaian yang akan menjadikan seseorang dihargai dari sisi sosial.
Korea Selatan juga merupakan salah satu negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia dengan angka melebihi 99%. Pendidikan di negara ini sangat dihargai dan dijadikan sebuah prioritas sehingga banyak penduduk yang mengejar pendidikan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa melek pendidikan ini telah mendorong Korea Selatan untuk berada di puncak peringkat pendidikan global. Beberapa universitas terkemuka dunia berada di Korea Selatan, di antaranya adalah Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University yang seringkali menjadi tujuan utama bagi siswa dalam negeri maupun luar negeri untuk mengenyam pendidikan tinggi. Investasi besar-besaran di dunia pendidikan telah menjadikan negara ini menjadi kekuatan teknologi internasional utama. Perekonomian Korea Selatan mendapat manfaat dari tenaga kerja yang terampil karena warganya banyak yang memiliki gelar pendidikan tinggi.